ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan lidah kita ini memuji dan memuja Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah yang telah memberikan kepada kita karunia dan kasih sayang yang amat luar biasa. Salah satunya dikala kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hendaklah menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu konsekuensi kita bersyukur kepada Allah adalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena antara syukur dan ibadah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Apabila seseorang yang bersyukur kepada Allah namun mereka tidak beribadah, maka mereka tidak bersyukur namanya. Sehingga di antara salah satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali melakukan ibadah salat adalah kalimat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur dan beribadah kepadamu. Digabungkan antara syukur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan assalamualaikum. Begitu juga di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Saddad, wahai Saddad, sekiranya engkau melihat manusia sudah berlomba-lomba dengan dunia, mereka sudah mulai lupa kepada agama, maka hendaklah engkau tidak melupakan kalimat ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat ini kalimat-kalimat yang akan membuat kita tegar teguh istiqamah di dalam agama. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd. Allahumma inni as'aluka nabawi. Kalau kita ingin benar-benar menjadi hamba yang bersyukur, maka perbanyaklah beribadah kepada Allah, dan itulah syukur yang sesungguhnya. Dan Allah senantiasa menyebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Orang yang bersyukur itu tidak banyak. Artinya mereka yang beribadah kepada Allah itu hanyalah sedikit saja. Dan kita berharap kepada Allah agar kita senantiasa termasuk orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berdirikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pedoman kita bersama, dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana para sahabat mereka mengatakan kami tidak pernah merasakan kebahagiaan di dalam Islam kecuali setelah mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat indah dan kami sangat menyukainya. Apa hadis tersebut, ikhwatul Islam? Hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kaget dengan pertanyaan tersebut, pertanyaan yang tidak ada jawabannya dari Nabi, karena memang tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat.
Dan kiamat itu terbagi kepada dua. Yang pertama, setiap kita akan mendapatkan hari kiamat, karena barang siapa yang meninggal, man mata faqad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang meninggal, maka sudah kiamat baginya. Dan kita juga tidak tahu kapan kita meninggal. Dan yang kedua adalah kiamat yang terjadi di akhir zaman. Itu juga kita tidak tahu. Artinya ikhwatul Islam, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak ada jawabannya kecuali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala Nabi SAW ditanya mata sa'ah, maka Nabi kembali bertanya kepada orang yang tadi bertanya, madza a'datta laha, apa persiapanmu kalau terjadi hari kiamat? Maka aku mencintai Umar radhiyallahu taala anhuma. Artinya dia mengatakan tidak ada ibadah yang berlebih kecuali kecintaanku kepada Allah, kecintaanku kepada Nabi, dan kecintaanku kepada orang-orang yang saleh. Maka di saat itulah Nabi SAW menyebutkan al-mar'u ma'a man ahabba. Sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Anas bin Malik dan para sahabat yang lainnya mendengarkan hadis ini dari Nabi SAW menyebutkan, fama farihna, tidak ada kebahagiaan yang amat luar biasa kami rasakan dikala kami berada di dalam agama ini kecuali hadis yang satu ini. Artinya bahwa seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, maka yang pertama kali harus kita cintai tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang-orang yang saleh. Walaupun kita tidak akan pernah bisa melakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Ibadah kita tidak akan pernah sama dengan ibadah Nabi. Sedikit pun tidak akan pernah bisa menyaingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyamai Nabi pun tidak akan bisa. Karena Nabi orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangankan Nabi, Abu Bakar pun, Umar pun, ibadah kita tidak akan pernah sama dengan mereka. Jangankan mereka, orang-orang saleh saja, mungkin kita tidak akan bisa beribadah sebagaimana mereka beribadah. Walau demikian, kita cinta kepada mereka semuanya dengan harapan, dengan kecintaan kita kepada mereka, Allah pun akan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai. Dan harapan kita bersama tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita bisa berkumpul di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban, dan kita pun wajib mencari bagaimana cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dibuktikan dengan hati, dengan lisan, dan yang terpenting adalah dengan amalan dan perbuatan. Semuanya adalah bagian daripada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah bagaimana kita memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang masalah keutamaan kota Madinah, agar kita senantiasa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita senantiasa mengetahui apa saja kelebihan yang ada di kota Madinah dan bagaimana motivasi yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dikala kita berada di dalamnya. Dan kita selalu mengatakan ikhwatul Islam bahwa di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Al-Habibah itu artinya adalah sesuatu yang wajib bagi kita mencintainya. Mencintai Madinah adalah kewajiban. Sehingga di antara salah satu doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi SAW, terkhusus pertama kali sampai ke kota Madinah, ya Allah, tanamkan kecintaan kepadaku terhadap kota Madinah sebagaimana aku mencintai Mekah, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Mekah. Itu merupakan di antara bahasa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan di antara bentuk Nabi SAW mencintai kota Madinah, maka Nabi pun mencintai penduduknya, sehingga kotanya adalah kota yang dicintai, penduduknya pun adalah penduduk yang dicintai. Maka banyak akan kita temukan di kota Islam bagaimana Nabi SAW berdoa untuk kota Madinah, dan bagaimana pula Nabi berdoa untuk penduduk Madinah, artinya mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan salah satunya adalah orang-orang Ansar yang ada di kota Madinah. Sehingga kebaikan orang-orang Ansar tidak hanya didapatkan oleh orang Ansar sahaja, tapi juga didapatkan oleh anak, cucu, dan keturunannya. Makanya dikala kita berada di kota Madinah ini ikhwatul Islam,
banyak terdiri dari keluarga Nabi SAW. Dan keluarga Nabi sangat banyak tinggal di kota Madinah dengan berbagai macam suku namanya, tapi semuanya sampai kepada nasabnya sampai kepada Nabi SAW. Dan itu banyak sekali di kota Madinah. Kemudian di kota Madinah juga banyak dari keturunan orang-orang Muhajirin. Sebagaimana di Madinah juga banyak keturunan orang-orang Ansar. Dan di kota Madinah banyak keturunan sahabat Rasulullah SAW. Karena sahabat itu terbagi kepada yang pertama disebut dengan Muhajirin, yaitu orang-orang yang hijrah. Kapan seseorang disebut dengan hijrah? Atau kapan seseorang mendapatkan pahala hijrah? Kapan mereka dinamakan dengan Muhajirin? Dan siapa mereka yang Muhajirin? Siapa yang tahu jawabannya? Apa itu Muhajirin? Orang yang hijrah bersama Nabi. Betul nih? Betul tapi salah ya? Baik. Siapa yang tahu apa itu Muhajirin? Kita selalu mengatakan Muhajirin orang yang hijrah pertama kali bersama Nabi SAW. Berarti yang kedua kalinya nggak disebut dengan Muhajirin. Siapa Muhajirin atau hijrah? Itu baru pertanyaan pertama ya. Siapa itu Muhajirin dan apa itu hijrah? Betul jawabannya, tapi kurang sempurna. Orang-orang yang hijrah ke kota Madinah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Berarti orang yang hijrah setelah Nabi ke Madinah berarti tidak disebut Muhajirin. Mana yang lebih banyak, yang hijrah sebelum Nabi atau setelah Nabi? Setelah Nabi. Baik, masih dibilang lagi. Nggak boleh salah ya. Baik. Kalau salah gantikan kami di sini. Allahu Akbar. Apa disebut dengan Muhajirin? Orang yang pindah dari tempat buruk ke tempat yang lebih baik. Betul nih. Salah lagi ya. Tadi kata Islam, kita berbicara tentang Muhajirin, bukan hijrah secara umum. Kalau yang tadi disebutkan itu hijrah secara umum. Tadi kata Islam Muhajirin atau hijrah, perhatikan baik-baik. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan Makkah menuju Madinah sebelum terjadi Fathu Makkah. Kapan terjadi Fathu Makkah? Tahun ke-6 atau tahun ke-5? Tahun ke-8 Hijriah. Artinya semua mereka yang meninggalkan Makkah menuju Madinah sebelum terjadi Fathu Makkah. Fathu Makkah itu artinya bahwa Makkah sudah dikuasai oleh Nabi SAW. Karena musuh Nabi SAW yang paling benci kepada Nabi dan kaum muslimin yang pertama kali adalah dari kabilah Nabi itu sendiri, yaitu orang-orang Quraisy. Mereka selalu mencari kesalahan Nabi. Mereka tidak membiarkan Nabi begitu saja, tidak. Nah sekarang penduduk Makkah yang tadinya memusuhi Nabi, yang tadinya mengusir Nabi, mengusir para sahabat Nabi, setelah terjadi Fathu Makkah, artinya Makkah sudah berada di bawah kendali Nabi SAW. Nah, ketika Makkah sudah berada di bawah kendali Nabi, tidak ada lagi manfaatnya hijrah, karena Makkah dan Madinah sudah menjadi kampungnya kaum muslimin. Makanya hijrah dan muhajir itu ikhwatul Islam dihitung mereka yang dari Makkah menuju Madinah sebelum terjadinya Fathu Makkah. Karena setelah terjadi Fathu Makkah sudah aman, sudah damai. Tapi sebelum terjadi Fathu Makkah itu sulit sekali ikhwatul Islam. Tidakkah kita tahu seperti misalnya dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah? Kapan terjadi perjanjian Hudaybiyah? Sama masih ingat? Tahun ke-4 atau tahun ke-5? Tahun ke-6. Pokoknya jangan jawab apa yang kami sebutkan. Itu saja keadaannya. Tapi ikhwatul Islam, tahun ke-6 Hijriah, di antara salah satunya Nabi ingin melaksanakan ibadah umrah, tapi Nabi dihalangi. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah di sana. Dan salah satu isi perjanjiannya, kalau ada orang Mekah pergi ke Madinah, wajib bagi penduduk Madinah mengembalikannya. Tapi kalau ada orang Madinah pergi ke Mekah, maka tidak wajib hukumnya bagi orang Mekah mengembalikan ke Madinah. Begitulah ikhwatul Islam. Artinya datang ke Mekah atau datang ke Madinah bukan sesuatu yang mudah. Karena orang-orang Quraisy, orang-orang muslimun, mereka tidak mungkin membiarkan begitu saja orang-orang Mekah pergi ke Madinah dengan mudah. Makanya kalimat hijrah, setiap sahabat yang hijrah, mereka memiliki perjuangan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kalimat hijrah itu masih berlaku
sampai terjadinya Fathu Makkah. Setelah terjadi Fathu Makkah, Makkah dan Madinah sudah berada di bawah komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Maka itu semuanya disebut dengan hijrah atau muhajir. Sedangkan Ansar, tadi hijrah atau muhajir, sekarang Ansar. Al-Ansar siapa disebut dengan Ansar? Hah? Penduduk Madinah. Penduduk Madinah banyak. Orang Yahudi juga menjadi penduduk Madinah. Orang yang membantu Nabi itu banyak. Orang Yahudi juga membantu Nabi. Orang yang berasal dari suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Dan rata-rata mereka itu berasal dari daerah Yaman. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan ikhwatul Islam, orang yang akan minum dari telagaku, rombongan yang kedua adalah orang-orang Yaman. Dan maksud daripada orang-orang Yaman tersebut adalah orang-orang Ansar. Karena rombongan pertama yang meminum dari telaga Nabi, kita tahu telaga Nabi, telaga yang apabila kita minum air darinya, kita tidak akan pernah lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Man syaribaha lam yazma' abada. Sebuah sumur yang warnanya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Dan barang siapa yang minum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Dan telaga ini, air ini bersumber dari surga Allah Subhanahu wa taala, dari air surga atau dari sungai yang ada di dalam surga yang paling indah. Karena di antara salah satu kenikmatan yang ada dalam surga adalah sungai. Makanya setiap kali Allah berbicara tentang surga, pasti ada kalimat setelahnya, tajri min tahtihal anhar. Dan sungai yang paling indah yang ada di dalam surga adalah sungai apa yang paling bagus yang ada dalam surga? Sungai apa? Di dalam surat yang paling pendek, Sungai Al-Kautsar. Itulah sungai yang paling indah. Dan itu adalah sungai dikhususkan untuk baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, inna a'tainakal kautsar, kami pasti berikan kepadamu Kautsar. Dan Kautsar itu adalah telaga atau sungai yang ada di dalam surga. Nah, sungai yang ada di dalam surga ini ada cabang airnya, dan cabangnya itulah yang disebut dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bisa minum darinya tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Dan yang pertama kali minum dari telaga Nabi adalah orang-orang Muhajirin. Dan yang kedua minum dari telaga Nabi adalah orang-orang Yaman. Dan Yaman itu maksudnya adalah orang-orang Ansar, karena mereka rata-rata berasal dari daerah Yaman. Dan daerah Yaman itu apabila kita sebut daerah Yaman, semua daerah yang ada di belakang Taif, maka itu semuanya disebut dengan daerah Yaman. Makanya di Ka'bah ada namanya Rukun Yamani, Rukun Yamani, karena memang bersejajar dengan daerah Yaman, atau dia berada di kanannya Hajar Aswad. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, itu adalah orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar itu adalah mereka-mereka yang berasal dari suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Untuk orang-orang Ansar ini, ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan semuanya. Allahumma arham al-ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, sayangi orang-orang Ansar, sayangi anaknya, sayangi anak cucunya. Dan anak cucu orang-orang Ansar itu juga banyak di kota Madinah. Jadi di kota Madinah ini, ikhwatul Islam, banyak dari keturunan Nabi, banyak dari keturunan Muhajirin, banyak dari keturunan Ansar. Dan sahabat Nabi yang ketiga, mereka tidak Muhajirin, mereka juga tidak termasuk orang-orang Ansar. Bisa dipahami? Karena orang Muhajirin terbatas jumlahnya, orang-orang Ansar juga terbatas jumlahnya. Selain Muhajirin, selain Ansar, maka mereka disebut dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga banyak tinggal di kota Madinah, dan mereka juga banyak memiliki keturunan di kota Madinah. Artinya, ikhwatul Islam, di Madinah itu banyak sekali dari keturunan orang-orang yang mulia. Makanya wajar kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kota Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencintai penduduk Madinah, karena penduduk Madinah itu kebanyakan dari keturunan atau dari keturunan yang tadi telah kita sebutkan. Maka ada satu doa, ikhwatul Islam, dan kita harus berhati-hati dengan doa ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah dengan lafaz yang amat banyak sekali, dan di antara salah satu lafaznya, Allahumma man zalama ahlal Madinah wa akhafahum fa akhifhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfun wala adlun. Ya Allah, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah atau membuat mereka menjadi takut
maka tanamkan rasa takut di dalam hatinya. Dan untuknya laknat dari Allah, malaikat dan semua manusia, dan Allah tidak akan menerima amal ibadah darinya. Mengapa demikian? Karena kalau kita menzalimi orang-orang Madinah atau penduduk Madinah, bisa jadi mereka itu adalah keturunan Nabi, bisa jadi mereka adalah keturunan Muhajirin, bisa jadi mereka keturunan Ansar, dan bisa jadi mereka keturunan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu merupakan di antara bentuk cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah dan juga kepada penduduknya. Dan juga di antara salah satu bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kota Madinah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Nabi akan menghabiskan sisa-sisa hidupnya di dalam kota Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan wafat dan tinggal di kota Madinah untuk selama-lamanya. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi dikala berada di atas bukit Safa ketika terjadi Fathu Makkah. Maka Nabi berbicara kepada orang-orang Madinah, wahai penduduk Madinah, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Kehidupanku ini adalah kehidupan kalian, dan wafatku ini juga adalah wafat di antara kalian. Artinya aku akan menghabiskan hidupku akan senantiasa selama-lamanya bersama kalian, dan aku pun akan wafat di tengah-tengah kalian. Kemudian setelah terjadi Fathu Makkah, Nabi SAW pulang ke Madinah. Kemudian pada tahun ke-9 Hijriah diwajibkan ibadah haji kepada kaum muslimin. Jadi ibadah haji itu ikhwatul Islam baru diwajibkan kepada kaum muslimin baru pada tahun ke-9 Hijriah. Ibadah salat diwajibkan kepada kaum muslimin ketika Nabi SAW dipanggil menuju melewati Sidratul Muntaha, terjadi pada tahun 10 dari kenabian. Kemudian ibadah puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Begitu juga dengan ibadah zakat. Kemudian ibadah haji baru diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Namun pada tahun ini Nabi SAW tidak melaksanakan ibadah haji. Dan alasannya yang pertama ikhwatul Islam, karena tahun ini dikenal oleh para ulama dengan istilah Amul Wufud. Amul Wufud itu artinya adalah di mana orang-orang berbondong-bondong datang ke kota Madinah untuk belajar agama. Karena memang di antara salah satu keutamaan kota Madinah yang tidak dimiliki oleh dunia manapun, yang tidak dimiliki oleh masjid manapun, bahkan di Mekah tidak punya keutamaan ini. Sehingga dengannya Imam Malik berani mengatakan bahwa Madinah lebih mulia daripada Mekah dari sisi ini. Karena memang hadisnya hanya satu di kota Madinah. Hadis yang sebelumnya pernah kita bacakan, hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi SAW menyebutkan, man ja'a masjidi hada, barang siapa yang datang ke masjidku ini, dan kita sedang berada di Masjid Nabawi, lam ya'tihi illa li khair, tidak ada tujuannya kecuali melakukan kebaikan. Dan di antara salah satu kebaikan yang paling mulia adalah belajar agama. Yata'allamu wa yu'allimu, dia belajar atau dia mengajar. Fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah, dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Wa man jaa'a li ghairi dzalik, barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi untuk selain itu, selain yang tadi telah disebutkan, fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi, maka dia ibarat seorang laki-laki yang hanya memperhatikan perhiasan yang dia bawa pulang kepada, atau yang dibawa pulang oleh saudara-saudaranya. Artinya semua mereka yang belajar di dalam Masjid Nabawi, bukan di kota Madinah secara umum, tapi di dalam Masjid Nabawi, dan ini bagian daripada Masjid Nabawi, maka seolah-olah dia telah membawa warisan yang paling mulia. Dan tidak ada warisan yang paling indah kecuali warisan dari Nabi. Dan Nabi tidak pernah mewariskan kepada umatnya kecuali kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka ibadah yang terbaik, tentunya setelah ibadah-ibadah yang kita lakukan, salat dan juga ibadah zikir, yang terbaik adalah baca Quran. Ibadah yang terbaik itu ikhwan Islam adalah baca Quran, karena disitulah sumber ilmu semuanya. Dan itu jarang dilakukan oleh kaum muslimin, terkhusus bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah atau melaksanakan ibadah haji. Coba sesekali ikhwatul Islam, bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah, target kita dijadikan salah satunya adalah mengkhatamkan Al-Quran. Siapa di antara kita yang melaksanakan ibadah umrah kemudian khatam Al-Quran? Coba dibikin target, misalnya satu kali salat, maka aku akan mengkhatamkan 1 juzuk atau 1 juz. Berarti satu hari dia bisa mengkhatamkan 5 juzuk. Berarti kalau 5 juzuk dia bisa mengkhatamkan, berapa lama dia akan mengkhatamkan Al-Quran? Berapa lama? 6 hari sahaja. Dan kita tinggal di sini berapa lama? Ada yang 9 hari, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari. Artinya sudah semestinya bagi kita untuk membaca ayat-ayat Allah
Subhanahu wa taala dan membaca secara keseluruhan. Karena membaca Al-Quran di sini tidak sama dengan baca Quran di manapun. Ini di Masjid Nabawi, dan itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwatul Islam, kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Di Masjid Nabawi ini ada 2 pustaka. Yang pertama manuskrip, pustaka yang masih tulisan para ulama di zaman dahulu kala. Bahkan mulai dari abad ke-2 Hijriah atau abad ke-3 Hijriah, abad ke-3 Hijriah itu sudah ada tulisan para ulama. Dan itu ada di sana, di bagian di dalam Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi di tengah ada payung kan? Di belakangnya bagian kiri itu ada pustaka, dan itu khusus untuk manuskrip. Artinya kalau kita ingin melihat tulisan para ulama yang asli, maka lihatlah di sana. Kalau kita ingin melihat tulisan ulama-ulama di zaman dahulu kala, semuanya ada di sana. Kemudian yang kedua, di bagian kanan Masjid Nabawi ada namanya perpustakaan Masjid Nabawi. Itu adalah perpustakaan yang paling luas. Kitab siapapun ada di dalamnya. Semua kitab para ulama ada di dalamnya. Semuanya tanpa terkecuali. Selama mereka adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka semuanya ada di dalamnya. Bahkan kitab-kitab orang lain pun ada, tapi itu disembunyikan, dan itu tidak boleh memasukinya kecuali mereka-mereka yang betul-betul takhassus dan khusus di bidangnya. Seperti misalnya dulu kami dikala mengambil program S2 misalnya, kami memerlukan kitab-kitab yang lain. Kitab dari misalnya kitab-kitab yang aneh lah istilahnya, maka itu diberikan dan diizinkan sesuai dengan kebutuhan sahaja, dan itu tidak boleh sembarangan orang masuk. Artinya ya kuatul Islam, kalau kita masuk ke perpustakaan, sesekali kita masuk di sana agar kita tahu bahwa ilmu itu banyak sekali di sana. Menghitung kitab saja mungkin tidak habis waktunya, atau waktunya tidak cukup, belum lagi membacanya. Dan di depan atau di dalam dikala kita memasuki perpustakaan tersebut, maka dituliskan hadis ini: barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi belajar agama, maka sama statusnya dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini ikhwatul Islam manfaatkan semaksimal mungkin, walau hanya dengan belajar Al-Quran. Makanya di antara salah satu program yang ada di dalam Masjid Nabawi ada namanya Halaqah Zuwar. Halaqah Zuwar itu adalah halaqah Al-Quran yang dikhususkan bagi mereka yang datang jarang-jarang datang ke kota Madinah, atau mereka yang tinggal di Madinah dalam waktu yang berbilang atau beberapa hari. Maka disediakan namanya Halaqah Zuwar. Itu ada pagi hari, ada di sore hari, ada di maghrib, ada di waktu isya, itu ada semuanya. Tinggal bagi kita mau atau tidak kita duduk. Karena kita biasanya kalau kita menilai diri sendiri, kalau kita menilai diri sendiri baca Quran, maka Quran kita bagus kalau kita menilai diri sendiri. Tapi kalau orang lain yang menilainya, bisa jadi nilai kita 2 dari 10 misalnya, atau artinya masih banyak salah-salahnya. Maka sesekali coba latihan, coba baca, coba bagaimana nilai daripada Quran kita. Dan kalau kita melakukan itu di dalam Masjid Nabawi, maka itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang ditinggalkan oleh Nabi. Dan itu dimulai ikhwatul Islam pada tahun ke-9 Hijriah tadi yang telah kita sebutkan. Maka tahun ini disebut dengan Amul Wufud. Wufud diambil dari kata-kata wafdun. Wafdun itu artinya banyak orang yang datang. Karena kalimat wufud itu tidaklah disebutkan kecuali kepada rombongan. Seperti misalnya kita satu travel misalnya, maka itu disebut dengan wufudun. Begitu juga orang yang datang kepada Nabi belajar agama di dalam Masjid Nabawi disebut dengan Amul Wufud. Maka terkenallah tahun ini dengan Amul Wufud, yaitu banyak orang yang datang ke kota Madinah untuk belajar agama langsung kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari hadis ini ikhwatul Islam, maka di antara salah satu nama kota Madinah adalah Baitul Ilmi, rumahnya ilmu pengetahuan. Sehingga agama itu ikhwatul Islam bersumber dari sini dan akan kembali di sini. Sehingga mereka yang belajar di kota Madinah, mereka mendapatkan bagian yang sangat indah dalam hadis yang tadi telah kita bacakan. Dan salah satunya kita. Makanya dikala kita berada di sini ikhwatul Islam, manfaatkan waktu untuk baca Quran, manfaatkan waktu untuk baca hadis Nabi, atau kita mendengarkan Al-Quran, atau kita mendengarkan hadis Nabi SAW, maka semuanya masuk ke dalam hadis yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi Amul Wufud, yaitu pada tahun ke-9 Hijriah, yang mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan haji kepada Nabi dan kepada kaum muslimin. Namun Nabi tidak jadi melaksanakan ibadah haji karena Nabi sibuk, banyak orang yang datang belajar agama kepada Nabi. Dan tidak mungkin Nabi meninggalkan kota Madinah karena menunggu orang-orang yang datang. Sehingga itu merupakan di antara salah satu alasan mengapa Nabi tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Kemudian ikhwatul Islam, alasan yang kedua,
Mengapa Nabi SAW tidak berhaji pada tahun ke-9 Hijriah? Karena orang-orang Mekah baru saja masuk ke dalam agama Islam, dan tidak semua mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Orang-orang Mekah baru saja masuk ke dalam agama Islam, dan tidak semua mereka masuk ke dalam agama Islam. Nah, mereka yang belum Islam tetap diizinkan untuk tinggal di dalam tanah haram Makkah Al-Mukarramah sampai pada tahun ke-9 Hijriah. Maka diturunkanlah sebuah surat yang namanya surat Bara'ah. Surat Bara'ah ini artinya ikhwatul Islam bahwa orang-orang musyrikun kalau mereka masuk Islam silahkan, dan mereka tidak dipaksa. Tapi kalau mereka tidak masuk Islam, jangan tinggal lagi di kota Mekah. Maka disebut dengan Bara'ah. Bara'ah itu artinya berlepas diri. Artinya apa ikhwatul Islam? Pada tahun ke-9 Hijriah ini, surat Bara'ah baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus orang-orang musyrikun yang ada di Mekah. Makanya di antara salah satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang musyrikun itu adalah najas. Najas itu artinya akidah mereka salah. Bukan najis ya. Kalau najis itu zatnya, kalau najas keyakinannya. Fala yaqrabul masjidil haram, maka tidak boleh lagi setelah tahun ini mereka mendekati Masjidil Haram. Jadi kota Makkah Al-Mukarramah baru bersih dari orang-orang yang mensyirikatkan Allah atau dari orang-orang yang tidak beriman setelah tahun ke-9 Hijriah. Artinya tahun ke-9 Hijriah masih banyak orang-orang musyrikun berada di Makkah Al-Mukarramah. Dan kalau masih banyak orang-orang musyrikun berada di Makkah, nanti Nabi khawatir kalau haji yang dilakukan oleh Nabi tercampur dengan haji yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Orang musyrikun itu ikhwatul Islam, kita selalu mengulang, orang musyrikun mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Orang musyrikun beribadah kepada Allah atau tidak? Orang jahiliyah mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah, maka disebut dengan musyrikun. Mereka kenal Allah, mereka mengenal Ar-Rahman, mereka mengenal nama-nama Allah, sehingga orang-orang musyrikun jahiliyah itu banyak namanya Abdullah. Mereka kenal Allah Azza wa Jal. Bahkan paman Nabi yang paling benci kepada Nabi yang bernama Abu Lahab, namanya adalah Abdul Uzza. Dan Uzza itu artinya diambil dari kata-kata Aziz. Namanya Abdul Aziz, artinya hamba Allah Azza wa Jal. Mereka kenal dengan Allah Azza wa Jal. Tapi walau mereka kenal dengan Allah, namun mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada salah satu cerita ikhwatul Islam. Cerita ini terjadi kepada salah seorang sahabat namanya Husain dengan huruf Sad. Ha-sa-ya-nun Husain. Ayahnya Imran, dan Imran itu adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis atau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Sehingga disebut dengan Imran bin Husain. Nah, Husain ini ayahnya. Husain ini ikhwatul Islam termasuk orang-orang musyrikun. Dia tidak beriman kepada Nabi SAW. Dikala dia bertemu dengan Nabi, dikala dia berjumpa dengan Nabi, maka Nabi bertanya kepadanya, ya Husain, kam ilahan ta'bud? Berapa Tuhan yang kau sembah? Apa jawaban Husain? Sittatun fil ardi wa wahidatun fis sama. Wa wahidun fis sama. Tuhan yang aku sembah 6 di bumi, 1 di langit. Bisa dipahami? Artinya 6 yang dia sembah di bumi berhalanya, baik itu Manat, Uzza, Hubal, Al-Lat, atau nama-nama yang mereka namakan dengan dirinya. 6 yang aku sembah. Wa wahidun fis sama, dan 1 yang ada di langit. Siapa maknanya 1 yang ada di langit? Allah Azza wa Jal. Wa wahidatun fis sama, 1 yang ada di langit. Kemudian apa kata Nabi SAW? Nabi kembali bertanya, wahai Husain, kalau kamu mendapatkan masalah yang besar dalam kehidupan, kamu dihadapkan dengan permasalahan yang gundah gelana, yang amat luar biasa beratnya, Tuhan mana yang kamu cari? Maka Husain mengatakan dia dalam keadaan musyrik. Dia menjawab di pertanyaan Nabi SAW, yang di langit. Artinya kalau aku ada masalah yang berat, maka aku akan meminta kepada Allah zat yang ada di langit. Artinya mereka beribadah kepada Allah zat yang ada di langit. Bisa dipahami ceritanya? Kemudian apa kata Nabi? Pertanyaannya masih lanjut.
Nabi SAW kembali mengatakan, wahai Husain, kalau kamu mau masuk ke dalam agama Islam, maka akan aku ajarkan kepadamu 2 kalimat yang akan memberikan manfaat dunia akhirat. Kemudian Nabi pergi. Husain penasaran, 2 kalimat yang akan memberikan manfaat, tapi syaratnya harus Islam dulu. Husain pada waktu itu belum lagi masuk Islam. Kemudian setelah berselang beberapa waktu, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, maka Husain ini terdetik hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Pertama kali dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung dia mencari Nabi. Ya Rasulullah, aku sudah masuk Islam, dan dulu engkau menjanjikan kepadaku, kalau aku masuk Islam, engkau akan ajarkan kepadaku 2 kalimat yang akan memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Maka apa kata Nabi? Ucapkanlah, Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Hafal doanya? Doanya pendek ya, pendek saja. Dan ini adalah kalimat, kalau kita ingin bertahan di dalam agama Allah dan kita ingin istiqamah di dalam beribadah, terkhusus ibadah-ibadah yang berat. Karena beribadah itu ikhwatul Islam ada salah satu penyakit yang namanya futur. Futur itu artinya malas, fatrah, masa, jeda. Karena kita tidak selalu semangat beribadah kepada Allah. Ada masanya kita lemah, ada masanya kita tidak semangat. Biasanya kita semangat membantu orang, sekarang kita lemah. Biasanya kita semangat melakukan salat berjamaah bersama kaum muslimin, semangat salat malam, tiba-tiba kita malas. Itu disebut dengan futur. Dan di antara salah satu obatnya adalah kalimat ini, Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Apa doanya? Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. 6 kata sahaja. Sudah hafal? Hafal atau tidak? Allahumma alhimni rushdi, Allahumma alhimni rushdi, Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi, wa qini syarra nafsi. Siapa yang sudah hafal umurnya 60 tahun ke atas? Yang bujang-bujang wajar menghafal ya. Taib. Yang umurnya 50 tahun ke atas diskon. Siapa yang sudah hafal 50 tahun ke atas? 40 tahun ke atas? Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Bisa diangkat suaranya sedikit. Baik. Allahumma alhimni rushdi. Lanjutannya lupa ya. Atau yang lain? Saya hafal. Ada Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Tahukah kita apa artinya ikhwatul Islam? Allahumma ya Allah, alhimni, ilhamkan kepadaku rushdi. Rushdun itu kepintaran. Dan orang yang paling pintar di dunia adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak beribadah kepada Allah. Standar kepintaran dan kebodohan adalah ibadah. Bisa dipahami? Makanya disebutkan Allahumma ilmi rushdi, berikan kepadaku kepintaran agar aku selalu beribadah. Karena ibadah itu membuat kita pintar. Karena orang yang pintar yang sesungguhnya adalah mereka yang selalu mengubudiakan dirinya kepada Allah, dan mereka yang tahu untuk apa Allah menciptakan dirinya. Kalau kita tahu untuk apa kita diciptakan, maka kita sudah menjadi orang yang paling pintar di dunia. Sedangkan orang yang tidak tahu untuk apa Allah ciptakan dirinya, maka dia adalah orang yang paling bodoh sesungguhnya. Makanya di antara salah satu agar kita selalu beribadah kepada Allah, Allahumma alhimni rushdi, berikan kepadaku kepintaran, artinya jadikan aku selalu beribadah kepadamu. Kemudian waqini itu jaga aku, lindungi aku, syarra, kejahatan nafsi, kejahatan diriku. Karena kejahatan yang paling berat kita berlindung darinya adalah kejahatan diri kita sendiri. Karena diri kita itu lebih condong kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa kita ini lebih condong kepada keburukan. Makanya ada dalam khutbah ikhwatul Islam, khutbah ini disebut dengan khutbatul hajah, disebut dengan khutbatul nikah. Khutbah, kalau setiap kali Nabi berkhutbah, maka Nabi membaca kalimat ini di awalnya. Setiap kali Nabi khutbah Jumat, setiap kali Nabi khutbah di atas mimbar, setiap kali ada pernikahan, maka disebut dengan khutbatul nikah.
Siapa yang hafal khutbatun nikah? Apa itu khutbatun nikah? Terutama bagi yang sudah menikah. Khutbatun nikah, waktu kita menikah kan ada khutbah namanya, khutbah nikah. Kalau kita tidak hafal berarti nikah lagi ya. Agar kita hafalkan khutbatun nikah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Apa sambungannya? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, kami berlindung dari kejahatan diri kami. Sebelum kita berlindung dari kejahatan yang lainnya, kita berlindung dari kejahatan diri. Artinya dikala kita beribadah, diri kita kadang-kadang membuat kita malas. Maka di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Husain ada dua kalimat ini. Ini ada dua kalimat agar kita kokoh semangat untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada kisah tadi yang telah kita sampaikan. Bahwa orang-orang musyrikun, mereka beribadah kepada Allah, mereka juga meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Bukti yang lain misalnya kita contohkan tentang salah seorang yang bernama Ikrimah. Kita kenal dengan Ikrimah. Ikrimah. Siapa itu Ikrimah? Siapa? Ikrimah, anaknya. Kenal dengan Ikrimah? Di mana kita kenalnya? Ikrimah itu adalah anaknya Abu Jahal. Ayahnya adalah orang yang paling memusuhi Nabi SAW. Ikrimah ketika terjadi Fatu Mekah, karena dia masuk Islam dikala terjadi Fatu Mekah. Dikala terjadi Fatu Mekah ikhwatul Islam, Nabi SAW membagi pasukannya dari arah kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Kemudian ada salah satu pintu yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Kemudian dari pintu ini maka dihalangi oleh Ikrimah. Ikrimah dengan Khalid itu sekawan satu level. Ikrimah, Khalid, Amr bin As, Umar bin Khattab itu mereka satu kawan. Tapi mereka terpisahkan dengan agama. Ketika Khalid masuk, maka Ikrimah menghalanginya. Tapi Khalid sudah memberikan wanti-wanti, jangan kalian halangi. Kalian tidak akan sanggup untuk menghalangi kaum muslimin. Pada akhirnya Ikrimah lari. Pelariannya itu ikhwatul Islam sampai di pantai atau di sungai atau di laut. Berarti di laut tidak jauh dari Jeddah. Artinya dari Mekah dia lari. Dia tidak mau ikut kepada Nabi. Daripada aku harus ikut kepada Nabi Muhammad, maka lebih bagus aku lari meninggalkan Mekah. Pada akhirnya dia lari. Dia ingin lari ke Habasyah. Kemudian dikala dia ingin lari kepada Islam, maka dia menaiki sebuah perahu atau sampan atau kapal. Kemudian kepada Islam di perjalanan itu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Maka kapal ini terombang-ambing. Sama dengan dikala kita naik pesawat. Kalau dulu tidak ada pesawat, dikala kita di dalam pesawat, kemudian pesawatnya goyang, apa yang akan kita ucapkan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya atau tidak? Apalagi badai, seolah-olah kita akan jatuh. Tidak ada yang akan bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Maka kita mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin ada sebagian kita yang pernah merasakan. Kami pernah merasakan ikhwatul Islam. Dikala pulang ke negara kita, waktu itu saya pulang waktunya ke Malaysia. Tiba-tiba pesawatnya betul-betul 1 jam bergeraknya, kadang ke atas, kadang ke bawah. Semua yang ada di dalam sudah menangis. Semua yang ada di dalam sudah mengeluarkan kata-kata La ilaha illallah, kita akan mati di sini, La ilaha illallah. Artinya ikhwatul Islam, di masa-masa sulit seperti ini, maka hati kita akan terbaik semuanya tanpa terkecuali. Apapun agamanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Semuanya, dan itulah yang disebut dengan fitrah. Fitrah itu akan terlihat dikala kita mendapatkan musibah yang amat luar biasa. Bahkan kalau kita tanya kepada orang yang tidak percaya kepada Allah, suruh dia pergi. Kemudian dikala dia ada masalah, ada penyakit, maka dia akan kembali kepada Allah. Ada salah seorang ikhwatul Islam, dia ada orang yang betul-betul mendakwakan di dunia ini tidak ada yang namanya Tuhan. Kita beribadah sesuai dengan keadaan kita. Dan dia mendakwakan, dia mengarang buku yang sangat banyak. Kemudian tiba-tiba di akhir hayatnya diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Dia mendapatkan penyakit yang berat. Penyakitnya waktu itu tidak kurang lebih penyakit kanser atau penyakit leukemia, penyakit kanker darah, kanser. Dikala dia sudah tidak lagi kuat, dikala dia harus berbaring di rumah sakit, dikala yang terbayang dalam pemikirannya akan mati, maka di saat itulah dia selalu mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Karena kemana kita akan lari? Tidak ada lagi tempat lari. Dan disitulah fitrah namanya. Makanya fitrah manusia itu beribadah kepada Allah Zat yang Maha Esa yang ada di langit sana. Makanya apapun, bukan hanya manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ikhwatul Islam pernah menceritakan seekor keledai. Kita tahu keledai? Keledai pada waktu itu, dulu musim kemarau,
Musim kemarau itu bisa kadang-kadang bisa 1 tahun, 2 tahun hujan tidak turun. Kemudian ikhwatul Islam, karena kemarau itu Allah mengatakan kalaulah bukan karena anak-anak, kalaulah bukan karena hewan, maka hujan tidak akan aku turunkan. Bukan karena kita, tapi karena hewan, karena anak-anak, karena wanita, karena mereka yang tidak sanggup. Artinya saking banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah panjang kemarau, maka himar ini atau keledai ini dia menguatkan atau mengeluarkan suara yang didengarkan oleh semua yang ada di sana masyarakatnya. Dia mengadakan mulutnya ke atas, kemudian dia memekik. Keledai itu kalau memekik suaranya lengking sekali. Kemudian dia mengeluarkan suara yang sangat kuat. Kemudian setelah dia mengeluarkan suara yang sangat kuat, melihat seolah-olah dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla zat yang ada di atas sana. Maka setelahnya langsung diturunkan hujan. Artinya ikhwatul Islam, jangankan manusia, hewan pun kalau mereka meminta, mereka akan menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan fitrah. Makanya ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Ikrimah. Dikala dia berada di lautan, kemana akan lari? Lautan membuat dia terombang-ambing. Kemudian di saat itulah orang-orang yang ada di dalamnya mengatakan, minta tolonglah kalian kepada Allah, karena dalam keadaan ini tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka di saat itulah apa kata Abu Jahal? Inilah kalimat yang selalu aku dengarkan. Kemudian di saat itu pun dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dikala mereka semuanya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, maka lautan yang tadi terombang-ambing mulai tenang. Abu Jahal yang tadi ingin pergi meninggalkan Mekah menuju Habasyah, dia langsung kembali ke kota Mekah. Dan setelah itu dia menghadap kepada Nabi, dan dia pun berikrar dengan mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa yang Pak Islam? Orang-orang musyrikun mereka tahu Allah Azza wa Jalla, mereka juga beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi mereka di samping beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengatakan bahwa orang-orang musyrikun mereka hanya menyembah berhala. Tidak. Orang-orang musyrikun ikhwatul Islam, mereka mengatakan ma na'buduhum. Ini perkataan orang-orang musyrikun. Ma na'buduhum, kami tidak pernah beribadah kepada berhala. Tidak. Jadi salah kita kalau mengatakan kalau mereka beribadah kepada berhala. Tidak. Allah mengabadikan dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala kecuali kami hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tapi Allah tidak butuh perantara. Siapapun seorang hamba yang ingin meminta-minta langsung kepada Allah, angkat tangannya. Oh, saya ini orang yang banyak dosanya, banyak salahnya, tidak pantas meminta kepada Allah. Tidak. Selama kita mengatakan diri kita berdosa, semakin kita mengakui bahwa kita penuh dengan kesalahan, di saat itulah Allah akan bangga ketika kita mengangkat kedua tangan dan mengatakan, Ya Allah, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Makanya di antara doa ikhwatul Islam, dikala kita memulai doa, maka bacalah di sela-sela doa atau di awal doa yang kita kenal dengan namanya Sayyidul Istighfar. Kita tahu kalimat Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdik wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kalau kita baca doa ini dan kita tahu artinya, dan di antara salah satu artinya, Ya Allah, aku akui semua kesalahan yang aku lakukan. Artinya itulah yang buat bisa Allah tidak butuh perantara. Oh, Ustaz kami ini kan doanya tidak makbul. Tidak ada ceritanya doa tidak makbul. Selama kita mau mengangkat tangan kepada Allah, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama seorang hamba merasa dirinya terhina, merasa dirinya butuh kepada Allah, merasa dirinya fakir, maka di saat itulah Allah akan mengabulkan doanya. Makanya ikhwatul Islam, alasan atau kalimat perantara itu tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin meminta, langsung minta kepada Allah, tidak butuh perantara fulan dengan alan. Iya, minta didoakan tidak menjadi masalah. Misalnya kita minta doakan kepada orang tua, minta didoakan kepada orang saleh yang masih hidup, itu juga tidak menjadi masalah. Tapi Allah lebih suka kalau seorang hamba mereka berdoa untuk dirinya, karena yang paling butuh dan yang paling mengetahui tentang diri kita adalah diri kita sendiri.
Makanya itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang musyrikun, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami itu tidak beribadah, tidak menyembah patung, tapi kami menyembah patung hanya menjadikan sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, orang-orang musyrikun mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Makanya pada tahun ke-9 Hijriah ini Nabi tidak melaksanakan haji karena masih banyak di antara mereka yang belum seutuhnya beribadah kepada Allah. Orang-orang musyrikun ketika pada tahun ke-9 Hijriah ini ikhwatul Islam, mereka juga melaksanakan ibadah haji, mereka juga melaksanakan ibadah umrah. Kalimat yang mereka ucapkan juga kalimat talbiyah, sama di awalnya, berbeza di akhirnya. Mereka mengucapkan sebagaimana kita ucapkan, labbaik Allahumma labbaik. Mereka juga mengucapkan kalimat yang sama, labbaik la syarika laka labbaik. Mereka juga mengucapkan kalimat yang sama, itu ucapannya. Orang-orang musyrikun itu juga yang mereka ucapkan, tapi akhirnya yang berbeza. Makanya Nabi SAW menyebutkan, kalau seandainya mereka mencukupkan sampai di sini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, maka mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Tapi mereka tidak mau. Mereka sambung, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Sedangkan kita diganti, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sehingga kalimat talbiyah adalah kalimat yang sangat indah. Tapi kami selalu mengingatkan kepada kaum muslimin, kalau kita membaca kalimat talbiyah, ingat tanda titik dan komanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata. Jangan innal hamda wan ni'mata, berarti salah komanya, salah titiknya. Berarti innal hamda wan ni'mah, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Ini merupakan sedikit masukan dari kami ya. Artinya kita harus tahu di mana kita berhenti, di mana kita memulai, atau yang lebih dikenal dengan ulama tajwid namanya waqaf dan iftida. Ilmu waqaf dan ilmu iftida. Makanya nanti kalau kita mengucapkan kalimat talbiyah terkhusus bagi kita yang akan melaksanakan ibadah umrah pergi ke Mekah, dan kalimat ini adalah kalimat yang paling mulia, dan Nabi menyebutkan afdalul hajj, ibadah haji, ibadah umrah yang paling agung ada dua. Yang pertama al-anju. Al-anju itu artinya menyembelih dam, yang kita kenal dengan dam. Makanya kalau ada di antara kita yang datang melaksanakan ibadah haji dan umrah, kalau ada rezeki, berkorbanlah di tanah haram Makkah al-Mukarramah. Jadi berkorban itu ikhwatul Islam, dam itu bukan untuk orang yang melaksanakan haji saja, untuk orang yang umrah juga boleh. Bisa dipahami? Kalau kita ada rezeki, berkorban di tanah Mekah, kemudian bagikan kepada orang-orang Mekah yang fakir di sana. Kita tidak mungkin membagikan. Intinya kita, misalnya kita cari informasi bagaimana kita ingin berkorban di sana, kemudian mereka yang akan membagikannya. Karena itu ada ibadah haji dan umrah yang paling mulia. Afdalul haji al-ajju. Kemudian yang kedua as-sajju. As-sajju itu artinya adalah orang yang mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Bisa dipahami? Dua inilah ibadah yang paling mulia di dalam melaksanakan ibadah haji dan di dalam melaksanakan ibadah umrah. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi tidak jadi melaksanakan ibadah haji karena dikhawatirkan haji Nabi tercampur dengan haji orang-orang musyrikun. Mengapa demikian? Karena Nabi kalau sudah berhaji, maka orang-orang akan menjadikan haji Nabi itu sebagai standar dalam agama. Makanya kenapa Nabi hanya haji satu kali saja. Kemudian Nabi haji diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, karena ibadah ini ibadah yang kurang perbezaannya di antara para ulama. Kalau ibadah salat di ikhwatul Islam, Nabi 5 kali sehari semalam diperhatikan, dan para sahabat meriwayatkan sesuai dengan mereka yang lihat, sehingga terjadi banyak perbezaan, dan itu biasa selama perbezaan itu adalah perbezaan yang mu'tabarah. Kalau ibadah puasa juga sering Nabi melakukannya. Kalau ibadah umrah dan haji, umrah hanya 4 kali, haji 1 kali. Sehingga perbezaan antara ulama dengan dalam ibadah ini terlalu sedikit. Makanya tidak ada di antara kita yang melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji kecuali harus tahu dulu bagaimana haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama berbeza sedikit di sana. Umrah Nabi hanya 4 kali, dan itu pun 1 kalinya bersama haji. Artinya umrahnya 3 kali saja, satunya gabung bersama haji. Kemudian hajinya 1 kali, sehingga perbezaan itu sedikit sekali. Tadi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Insyaallah pembahasan kita akan kita sambung pada pertemuan berikutnya insyaallah ya, karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi, dan kalau ada yang bertanya maka kami persilahkan. Ada yang bertanya? Kalau tidak kita tutup. Silakan.
Taib ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang amat mulia bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita telah menjelaskan bahwa Nabi meninggal secara kehidupan dunia dan hidup secara kehidupan barzakhiyah. Kehidupan barzakhiyah ini tidak ada di antara kita yang tahu. Hidup barzakh itu apakah hidupnya ruh atau jasad, Allahu a'lam. Makanya para ulama dikala mereka membahas ini, mereka lebih menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ikhwatul Islam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tidak ada orang yang mengucapkan salam kepada Nabi kecuali Allah akan mengembalikan ruh kepada Nabi. Coba perhatikan kalimatnya, Allah akan mengembalikan ruh kepada Nabi. Artinya ruh sebelum dikembalikan berarti jasad Nabi terpisah dari rohnya. Bisa dipahami? Kemudian apabila ada orang yang mengucapkan salam, dan semua umat akan mengucapkan salam kepada Nabi SAW, maka Allah akan mengembalikan ruh kepada jasad Nabi SAW untuk menjawab salam umatnya. Makanya kenapa kita dianjurkan dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi. Kemarin apa doanya? Masih ingat doanya? Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya. Apa makna salam kepada Nabi? Kenapa kita mengucapkan salam kepada Nabi? Apa arti salam? Apa makna salam kepada Nabi? Kalau tidak tahu kita tutup buku. Karena kalimat yang setiap hari kita mengucapkannya. Bahkan di dalam salat kita pun mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Bukankah dalam tahiyat akhir kita mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan? Apa artinya? Keselamatan. Apa lagi? Keselamatan itu untuk kita, untuk Nabi SAW. Apa arti salam untuk Nabi? Sesuai dengan janji kita, karena tidak tahu berarti kita undur jawabannya. Tapi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, salam untuk Nabi SAW adalah kita bermohon kepada Allah agar semua kebaikan diberikan kepada Nabi. Kita bermohon kepada Allah agar semua keburukan dilindungi dari Nabi SAW. Itulah makna kalimat salam yang kita ucapkan. Makanya setiap kali kita berada di kota Madinah berziarah ke kuburan Nabi, kita berziarah ke sana dan kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Dan itulah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi akan menjawabnya. Tapi bagaimana Nabi menjawabnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Nabi menjawab, bagaimananya kita tidak tahu karena alamnya sudah berbeza. Alam Nabi sudah alam barzakh. Karena nanti Ustaz kan banyak orang yang mengucapkan salam kepada Nabi. Makanya kita tidak boleh mengkiaskan. Kias itu boleh sesuatu yang tampak. Misalnya kita ingin mengkiaskan air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu bagi orang yang tidak tahu Zam-Zam. Bagaimana mereka mengetahui tentang Zam-Zam? Apa jawaban kita? Zam-Zam itu sama dengan air biasa, air mineral. Itu jawaban kita. Putihnya juga sama, tapi mungkin rasanya agak sedikit berbeza. Kenapa kita kiaskan? Karena sudah ada standar yang kita lihat. Maka itu baru dikiaskan. Sedangkan sesuatu yang tidak kita lihat tidak boleh dijadikan kias. Bisa dipahami? Itu namanya kias. Apalagi kalau alam barzakh saja tidak boleh kita kiaskan, apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara keimanan puncak yang tertinggi adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada perkara yang gaib, dan yang gaib itu lebih banyak daripada dunia nyata. Yang kita tahu hanya sedikit sahaja, sedangkan perkara yang gaib itu sangat banyak sekali. Dan yang gaib itu ada dua. Ada yang gaib mutlak sifatnya, betul-betul kita tidak akan pernah tahu. Dan ada yang gaib muqayyad sifatnya, gaib bagi sebagian orang lain, tidak gaib bagi yang lainnya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, itu merupakan di antara kelebihan bagi mereka yang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Sedangkan sambungan pertanyaan ini karena waktu tidak cukup ya. Semoga besok bisa dimudahkan. Tapi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang dirahmati, perkumpulan yang mana Allah turunkan kepada kita semuanya ampunan,
dan kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di kota Madinah, kita pun berharap agar Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga bersama baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang ingin meninggalkan Madinah untuk ke Makkah Al-Mukarramah, kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, agar Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya, agar Allah terima umrahnya, dijadikan umrahnya adalah umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang meninggalkan Makkah Madinah, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, dan kembali diberikan rezeki untuk beribadah ke tanah haram Makkah dan Madinah. Sebagaimana kita juga berharap kepada Allah agar kita senantiasa istiqamah di dalam beribadah, dan agar kita tidaklah wafat kecuali dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.